Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 dari kelas 1 SD 5 yang beranggotakan Desti, Elisa, dan Kintan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuktikan rumus volume benda padat yang berupa tembereng pada sebuah bola menggunakan integral lipat. Berikut adalah gambar benda padat yang akan kami buktikan rumusnya, yaitu arsiran abu-abu yang berupa tembereng yang memiliki volume yang sudah diketahui, yaitu sepertiga pi h kuadrat dikali 3r min h. Rumus inilah yang nantinya akan kami buktikan. Yang pertama, apabila sebuah bola dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tembereng, yang kedua yaitu sisanya. Dari tembereng ini, dari sebuah bola kan memiliki rumus, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan r besar kuadrat. R besar di sini artinya jari-jari sebuah bola. Apabila z kuadrat dipindah ke ruas kanan, akan menjadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat min z kuadrat. X kuadrat plus y kuadrat ini sama dengan r kecil kuadrat, yang artinya rumus ini menunjukkan rumus lingkaran alasnya, alas yang tembereng. Untuk batas Z, bisa kita ketahui bahwa apabila dilihat dari atas, ada sebuah titik, ini tingginya H. Kemudian sisanya, dari sini ke sini, itu R min H. Maksudnya, jari-jari bola dikurangi ketinggian H, atau ketinggian tembereng. Kemudian, batas atasnya itu R atau jari-jari bola itu sendiri. Sedangkan ini apabila alas lingkaran dari tembereng, apabila kita lihat berdasarkan sumbu X dan Y akan menjadi seperti ini. Kemudian kita ketahui bahwa di sini ada R, di sini ada R juga, kemudian kita tarik menjadi X. Sebuah lingkaran memiliki persamaan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, sama seperti yang di atas. Sehingga ini bisa diartikan R kuadrat sama dengan R besar kuadrat min Z kuadrat. Kemudian, dari persamaan ini, bisa kita ketahui bahwa batas Y sama dengan dari 0 sampai ini. Titik ini, itu bisa kita rubah menjadi Y kuadrat sama dengan R kuadrat min X kuadrat, Y sama dengan akar dari R kuadrat min X kuadrat, sehingga batas Y-nya 0 sampai akar R kuadrat min X kuadrat. Untuk batas X, bisa kita lihat bahwa ini batasnya 0 sampai R, sehingga batas X-nya menjadi 0 sampai R. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa volumenya memiliki rumus batas integral dy dengan batas y 0 sampai akar r kuadrat min x kuadrat, kemudian dx dengan batas x 0 sampai r, kemudian dikali 4, dan dz dari batas bawah r min h sampai r. Mengapa kali 4? Karena dari yang kita ketahui rumusnya ini tuh baru 1/4 dari lingkaran, padahal tembereng kan memiliki luas lingkaran utuh, jadinya 1/4 ini nanti kita kalikan 4 sehingga menjadi satu lingkaran utuh. Jadi tadi kita sudah mendapatkan persamaan integralnya, yaitu seperti ini, dan di sini sebenarnya ada 1, jadi 1 dy. Integral dari 1 adalah y, maka kita tinggal substitusikan batasnya ke dalam y tersebut, yaitu menjadi akar r kuadrat min x kuadrat dikurangi 0. Karena dikurangi 0, jadi tidak kita tuliskan di sini, dan ini tinggal dx dz. X di sini kita misalkan menjadi r sin theta, maka x kuadrat sama dengan r kuadrat sin kuadrat theta. Turunan dari x yaitu dx sama dengan r cos theta d theta. Maka x kuadrat di sini berubah menjadi r kuadrat sin kuadrat theta, dan dx-nya kita ubah menjadi r cos theta d theta
di sini dz. Karena persamaannya berubah, maka kita juga harus mengubah batas x-nya. Menjadi ketika x sama dengan 0, maka r sin theta sama dengan 0, sin theta sama dengan 0, dan tetanya adalah r ke sin 0, yaitu 0. Dan ketika x sama dengan r, maka r sin theta sama dengan r. Sin theta sama dengan r dibagi r, yaitu 1, dan tetanya adalah r ke sin 1, yaitu pi per 2. Maka di sini batasnya berubah menjadi dari 0 sampai pi per 2. R di sini kita keluarkan, dan di sini menjadi 4R. Lalu persamaan yang ini kita ubah menjadi R kuadrat dikali 1 min sin kuadrat theta, cos theta d theta dz. Akar dari R kuadrat yaitu R, dan 1 min sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Jadi di sini R dikali akar cos kuadrat theta, cos theta d theta dz. R di sini kita keluarkan lagi, sehingga di sini menjadi 4R kuadrat. Dan akar dari cos kuadrat theta adalah cos theta. Jadi yang ada di dalam integralnya yaitu cos theta dikali cos theta d theta dz. Cos theta dikali cos theta yaitu cos kuadrat theta. Nah, bentuk dari cos kuadrat theta ini kita ubah menjadi 1 plus cos 2 theta per 2, atau sama saja seperti setengah dikali 1 plus cos 2 theta. Setengahnya kita keluarkan dan dikalikan dengan 4R kuadrat sehingga menjadi 2R kuadrat, dan yang di dalam integralnya yaitu 1 plus cos 2 theta d theta dz. Integral dari 1 plus cos 2 theta adalah theta ditambah setengah sin 2 theta, dengan batas integralnya yaitu batas atasnya pi per 2 dan batas bawahnya 0. Di sini kita tinggal mensubstitusikan batas-batasnya ke dalam theta, sehingga theta di sini diganti menjadi pi per 2, dan setengah dikali sin 2 dikali pi per 2 atau sin pi, yaitu bernilai 0, sehingga 0 dikali setengah adalah 0. Dikurang, di sini 0-nya kita masukkan ke dalam theta, yaitu 0, ditambah setengah dikali sin 2 dikali 0, yaitu sin 0. Nilai dari sin 0 adalah 0, dan dikali setengah hasilnya 0. Jadi di sini integral r min h sampai r dari 2r kuadrat dikali pi per 2 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 0 dz. Hasilnya yaitu integral r min h sampai r dari 2r kuadrat dikali pi per 2 dz. Di sini 2-nya kita coret, sehingga yang tersisa yaitu integral r min h sampai r dari pi r kuadrat dz. Kemudian pi ini kita keluarkan dari integralnya menjadi pi dikali integral r min h sampai r dari r kuadrat dz. Untuk mencari jari-jari atau r kuadrat dari tembereng bola, kita menggunakan persamaan bola terlebih dahulu, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan r besar kuadrat, di mana r besar di sini kita notasikan sebagai jari-jari dari bola. Kemudian apabila z kuadrat ini kita pindahkan ruas, akan diperoleh jari-jari dari tembereng bola ini, yakni x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r besar kuadrat dikurangi z kuadrat. Sehingga persamaan ini kita substitusikan ke r kuadrat, r kecil kuadrat, menjadi pi dikali integral r min h sampai r dari r kuadrat, r besar kuadrat dikurangi z kuadrat dz. Kemudian kita integralkan terhadap z, menjadi pi dikali r kuadrat z dikurangi 1/3 z pangkat 3 dengan batas atas r dan batas bawah r min h. Kemudian kita substitusikan z terhadap batas-batas tersebut menjadi pi dikali dalam kurung r kuadrat dikali r dikurangi 1/3 r pangkat 3, kemudian dikurangi dengan pi dikali dalam kurung r kuadrat dikali r min h dikurangi 1/3 dikali r min h pangkat 3, menjadi pi dikali r pangkat 3 dikurangi 1/3 r pangkat 3, kemudian dikurangi pi dikali dalam kurung r pangkat 3 dikurangi r kuadrat h dikurangi 1/3 dikali dalam kurung r pangkat 3 dikurangi 3r kuadrat h ditambah 3rh kuadrat dikurangi h pangkat 3. Kemudian diperoleh pi dikali 2/3 r pangkat 3
dikurangi pi dalam kurung R pangkat 3 dikurangi R kuadrat H dikurangi 1/3 R pangkat 3 ditambah R kuadrat H dikurangi RH kuadrat tambah 1/3 H pangkat 3. Kemudian dihasilkan pi dikali 2/3 R pangkat 3 dikurangi pi 2/3 R pangkat 3 ini diperoleh dari R pangkat 3 dikurangi 1/3 R pangkat 3. Kemudian min R kuadrat H ditambah R kuadrat H itu habis, sehingga tersisa minus RH kuadrat ditambah 1/3 H pangkat 3. Karena pada masing-masing persamaan ini di luar kurungnya terdapat pi, maka dikalikan dengan pi. Sehingga diperoleh pi dikali 2/3 R pangkat 3 dikurangi pi 2/3 R pangkat 3 ditambah pi RH kuadrat dikurangi pi 1/3 H pangkat 3. Kemudian persamaan ini habis, tersisa pi RH kuadrat dikurangi pi 1/3 H pangkat 3. Kemudian dari persamaan ini, kita keluarkan, kita buat kurung, di mana menjadi pi H dikali RH dikurangi 1/3 H pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan kembali menjadi 1/3 pi H kuadrat dikali dalam kurung 3R dikurangi H, di mana R besar ini merupakan jari-jari bola. Akan tetapi di gambar ini, gambar di samping ini, R jari-jari dari bola ini kita notasikan sebagai R kecil. Sehingga persamaan rumus ini sama dengan rumus yang sebelumnya, sehingga terbukti bahwa untuk mencari tembereng bola digunakan rumus 1/3 pi H kuadrat kali dalam kurung 3R min H. Sekian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.